sebagainya. Saya dari Bang ada di sini, insya Allah kenapa beliaulah yang lebih dekat dan beliaulah juga yang mengalami sejarah dari apa adanya dari leluhur-leluhur beliau di Yaman. Apa yang terjadi setelah kedatangan genetik ini? Sebelum datang ke genetik ini, Yaman itu aman, sejahtera. Ya sebelum datang genetik ini. Jadi ingat ya, sejarah yang Allah ceritakan di dalam kitab-kitab, juga sejarah yang telah dibuat oleh cendekiawan-cendekiawan. Ya, satu sejarah yang dibuat oleh Allah sejak bermulanya genetik ini adalah ketika dalam Ramses keempat, Ramses pertama, kedua, ketiga itu aman di Mesir. Ketika kedatangan genetik ini pada Ramses keempat, apa yang terjadi? Ya, hancur lebur. Itu pada zaman dulu Nabi Allah Musa tentang genetik ini, gitu kan. Terus tak lama kemudian terus sampai Romawi, di mana saja yang terjadi ketika ada genetik ini. Ya, oke, dalam sejarah apa yang terjadi di Turki ketika ada genetik ini? Apa yang terjadi di Eropa ketika ada genetik ini? Dimulai dari di Rusia, dimulai terus di Jerman. Dulu Jerman menjadi Yaman Selatan dan Yaman Utara. Hanya satu-satunya ya negara atau bumi yang diselamatkan oleh Allah, insya Allah diselamatkan hingga saat ini. Ketika Belanda membawa genetik ini datang ke sini, sampai saat ini dia tidak bisa pasti kedetek, walaupun dia sembunyi di batu akik sekalipun genetik ini. Tambahkan Bang Sarullah, di Australia juga bagaimana suku asli mereka aborigin dibantai dengan segitu bengisnya ya. Itu genetik mereka ya teman-teman, ingat itu. Itu benar banget, luar biasa Indonesia tapi ya nggak bisa dipecahkan, nggak bisa dihancurkan sama Bahlawi itu. Selalu kedeteksi. Luar biasa. Sejarah dari Allah sudah menceritakan, sejarah juga dari manusia juga sudah diceritakan tentang genetik ini. Tetap ada, walaupun mau dihapuskan sama Hitler, ya hancur itu kan masih ada tersisa sedikit. Nah, ini mencarnya kemana-mana jadi begini. Pasti nggak jadi Palestina, Yaman nggak jadi Yaman, gitu. Mang Rene Amanda. Oh Kak Rene. Ingat teman-teman ya, jangan terkecoh oleh diamnya ya, oleh diamnya genetik ini. Jangan sampai ngomong, diamnya saja, jangan terkecoh. Ya. Apalagi sempat ngomong, apalagi baiknya, apalagi sampai bergerak berbuat baik genetik ini. Diamnya saja itu sudah bermasalah. Karena sudah dasarnya bermasalah genetik ini. Ya teman-teman ingat ketika dia menantang si Rizik itu menantang jenderal-jenderal kita. Wahai para jenderal yang mau perang, sebutkan harinya, tanggal berapa, jam berapa, ya bawa pasukanmu berapa, kami juga akan bawa pasukan kami berapa. Jumawanya kayak gitu menantang jenderal kita. Anak bangsa yang tidak tersinggung, keterlaluan lah. Juga yang percaya, banyak juga yang percaya, lebih percaya daripada kiai-kiai kita, kiai-kiai pribumi. Dan kalau mau sadar, harusnya kita melek lah ketika mereka mengatakan kami ini adalah orang Yaman datang ke Indonesia mencetak ulama-ulama. Ayo, apa enggak tersinggung? Akhirnya apa kan Yaman kan yang jadi rusak, padahal dia bukan dari Yaman. Dia pendatang, dia mengatakan seandainya bukan Ba'alawi yang datang ke Indonesia, masyarakat pribumi masih menyembah apa? Menyembah pohon kah katanya? Menyembah pohon dan batu apa kalau nggak salah. Itu bukan penghinaan tuh? Masih belum tersinggung juga. Kiai yang berani menikahi Babah, Kiai Tae kan. Tae dibilang Tae. Masih mau percaya mereka gitu. Luar biasa deh, banyak lah kalau cerita ke situ.
Oke, untuk membuktikan dia doanya ditolak ya. Ini ada typingan bahwa Pilpres 3 kali dia mendoakan ini si genetik ini. Ijma ulamanya dia, ya, si Somad bin Somai, ya, si Buaya bin Yahya, si Adidaya, semuanya yang berada di belakangnya genetik ini pernah dia doanya di Pilpres, satu pun tidak ada. Ini bukti. Kalau ingin tahu genetik ini, kalau ingin tahu munafik, selain dari genetik ini ada tanda-tandanya. Kalau sudah di genetik ini sudah nggak ada tanda-tandanya, persis dah itu genetik ini. Yang saya tidak terima itu ketika menghina-hina dan melecehkan pemimpin negara kita itu loh, digoblok-goblokin, dihina-hina sedemikian rupa. Bukan hanya itu, saudaraku. Ulama kita dibilang tai, kiai tai, coba bayangin. Dan banyak lagi yang lainnya. Iya bang. Tuh. Satu Ba'alawi bodoh dan Bahlul lebih mulia daripada dari kepala ulama kan? Kiai alim. Masya Allah. Bahkan di situ Saya kehilangan akal dan pikiran ketika saya memikirkan sebagai tokoh agama konon setelah dihina, dicaci maki, diletakkan dirinya di kaki dia, kok bisa membela dia. Itu yang kehilangan akal dan pikiran saya. Ya ketika saya terpikirkan tokoh agama konon yang masih membela genetik ini. Itulah mungkin yang mau dibilang apa ya? Yang saya tidak habis pikir itu semacam kiai-kiai yang tidak usahlah kita membuka data, membuka apa segala macam. Kita lawan lawan narasi mereka dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana saja yang tidak bisa mereka jawab. Mereka tetap kokoh memegang itu. Kita dibilang ahwal lah ya. Buset dah. Ahwal katanya, ajab. Mana itu? Jadi teman-teman jangan kendor oleh provokasi mereka, perengan-perengan mereka. Lawan apa yang kita bisa, meskipun kita bukan ahli di bidang nasab. Ya apa yang kita bisa, apa yang kita, ya paling tidak kita bersuara lah. Masalahnya kita ini selain menghantam di sisi agama, dia juga menghantam di sisi kebangsaan kita dengan pelecehan-pelecehan mereka. Itu teman-teman, itu termasuk panjenengan itu marah nggak sih pas ketika dibilang ahwal? Kan di luar Ba'alawi di ahwal, maupun orang Arab itu, Arab, Cina, Rusia itu ahwal katanya di luar golongan mereka. Itu gimana, nyesek nggak sih pas ketika dibilang kalau ahwal itu? saya pribadi kalau saya mau dikatakan ahwal bodoh mungkin oke lah, saya sabar aja, serahkan kepada Allah. Tetapi kalau sudah menyangkut menyangkut ulama-ulama kita, terus tokoh-tokoh besar kita dikatakan awal, wah jelas saya tidak terima. Tapi kan hampir rata-rata ahwal nggak ngerti pengertiannya kan. Ada bahasa Arab mengatakan bahwa ahwal ini adalah saudara paman. Ini ada Kang ada di sini ya. Begitu juga empoknya di Arab. Tapi ada perkataan ahwal di Mesir bahwa ahwal ini adalah anjing yang sedang kawin. Itu ahwal. Coba Kang ada di sini pernah tahu tak tentang apa artinya ahwal di Arab sana? Coba dengan Mesir dengan Arab. Kalau saya mau mengatakan ahwal itu, sedangkan kan perempuan mereka tidak bisa dengan kawin sama orang Indonesia. Kok mereka bisa-bisanya bilang ahwal ke orang Indonesia? Ya kan? Iya. Nggak bisa perempuan mereka kawin sama orang Indonesia. Kan akhwal itu saudara dari ibu. Kok bisa-bisanya mereka bilang akhwal?
Itu bahasa apa anu Kang ada sini? Pengertiannya Kang ada di sini. Iya, akhwal itu saudara dari ibu, dari perempuan, saudara dari perempuan yang kawin sama lelaki lain, misalkan itu disebutnya akhwal. Nah, kalau di Mesir, akhwal itu anjing yang lagi kawin, jadi lagi berdengkel. Ini padahal yang populer famous dulu yang namanya si Dulawi ini, si Kadip ini, si genetik ini kan tenarnya ketika di Mesir. Iya. Nah, ini teman-teman ya, ada satu perkataan Nahwal. Kenapa dia tidak segan-segan mengatakan Nahwal? Karena nenek moyang tahu apa Ahwal sebenarnya. Tapi di framing dia adalah sebagai saudara paman. Padahal hakikatnya adalah anjing yang sedang kawin. Pantesan Belanda memanggil Ilinder kepada genetik ini. Coba gini Kang Den, kalau kita bilang Ahwal kepada mereka zaman dulu digebugin bisa kita, beneran? Karena nggak terima mau dibilang Ahwal. sebenarnya. Dia karena sudah memframing sebagai saudara paman. Yang di bawah-bawahnya pun nggak ngerti. Nenek moyangnya yang paham Ahwal. Karena dari Mesir ini. Gitu. Digebugin kita bilang Ahwal ke mereka dibalikin gitu. Mereka itu Ahwal. Oh, kalau zaman dulu Paling nggak terima kalau tahu. Paling sakit ya kalau dibilangin Ahwal. Karena anjing yang sedang kawin. Homosek di sana di Mesir itu dibilangin Ahwal. Contoh nih, panjenengan ada yang berani menikahi Ubaba. Oh, digebugin zaman dulu mah. Dipersekusi, datengin. Sampai sekarang. Dilaporin ke polisi. Beneran? Iya. Itu fakta. Kuatnya framing genetik ini. Rasul Allah aja di framing sama genetik ini, sama moyangnya genetik ini. Rasulnya itu, apalagi umatnya, apalagi kaumnya. Nah, ini sudah dibuktikan berapa rasul oleh Allah. Anggap yang kita tahu dalam Al-Quran adalah 25 rasul. Ya, sekian saja sampai kepada terakhir Nabi Allah Muhammad tidak berubah genetik ini. Kita jaraknya kepada Nabi Muhammad berapa? Berapa abad? Bagaimana Nabi Allah Muhammad kepada Nabi Allah Musa, kepada Nabi Allah itu Ibrahim dan lain sebagainya? Tetap nggak berubah genetiknya, sifatnya. Yang lain menggola, artinya dengan tesis itu perlu dukungan, ya. Tapi untuk mengenal si genetik ini, artinya kan cukup dengan akal dan pikiran dan ingatan. Ingatan ini adalah yang pernah dia lihat, maka termemori dalam ingatan. Kan cukup dengan itu saja. Jangankan kita sebagai manusia, binatang saja sudah bisa mendetek genetik ini. Ada yang nggak percaya bahwa binatang bisa mendetek genetik ini? Kalau nggak percaya, yang ngaku cucu Rasulullah, cucu Nabi Muhammad itu, coba masukkan ke kandang singa. Kalau nggak percaya, dari terlalu kemanusiaannya kalau nggak tahu genetik ini. Yang ada dimakan Kang Den. Gimana Kang? Dimakan. Itu maksud saya, binatang saja mudah mendetek genetik ini, apalagi manusia. Karena ada riwayatnya, kalau memang benar cucu Nabi, tasnya kandang macan. Itu kan dari riwayat itulah gitu Kang Raden. Ada cerita sejarah yang dulu. Masuk aja kandang macan. Artinya dulu itu cerdas orang itu, apa kira-kira yang bisa genetik ini jerah. Timbullah satu raja itu pun raja bukan dari raja, dari penasehatnya.
bisa jadi penasihat ini mungkin pernah dialog dengan binatang, sudah serahkan saja genetik itu ke saya. Mungkin macan ngomong kayak gitu. Kalau ingin tahu persis siapa genetik ini sebenarnya. Begitu sudah mau dianukan lalu ngaku dia. Nah ini teman-teman, jangankan manusia, padahal manusia adalah biasanya takwin, sebaik-baik bentuk diciptakan oleh Allah daripada seluruh alam semesta. Masa kalah dengan binatang untuk mendetek genetik ini? Ini ngaku duriah Rasul, suruh tes DNA, takut. Dulu menganjurkan siapapun yang mengaku duriah Rasul, alhamdulillah Rasulullah ibaratnya ada rambutnya, ada giginya, bahkan belum lama minum darah Nabi. Waktu belum polemik nasab, menganjurkan imam besar itu untuk pada tes DNA. Setelah udah pada tes DNA, ada polemik nasab, ketahuan DNA-nya bukan duriah Rasul, lalu mantunya mengharamkan. Ya sadarlah Muhibin. Di situ aja kan udah ketahuan. Sebetulnya DNA itu bukan pakai contoh ya. Sebetulnya DNA itu genetik. Bukannya contoh rambutnya atau dari ininya. Dia ketahuan dari liurnya, nanti ketahuan genetiknya dari mana. Misalkan seperti si Qori, katanya dia Sayyid. Sayyid itu kan orang Arab, ya kan? Ternyata orang Bangladesh. Nggak mungkin dia keturunan Sayyid. Dan sedangkan genetiknya orang Bangladesh. Nah, kita lihat yang di YouTube itu Bangsa Al-Ketiri J1, karena dia bukannya tidak akan mengakui PAM orang lain karena dia punya PAM sendiri, jadi dia J1. Kalau dia mau membohong bahwa dia cucu Rasul, dia bisa J1. Saya orang Arab, keturunan Rasul, bisa dia bilang begitu. Nah, dan Habib ini genetiknya bukan kita yang bilang, itu genetiknya yang bicara, DNA-nya yang bicara. DNA-nya bilang G, berarti bukan kita. Jangan disalahin kita atau si dokternya. Salahkan itu G-nya. Kenapa saya G? Begitu. Masa disalahin Sugeng, disalahin dokter ini, dihina Sugeng. Dokter dia bukan tukang becak yang bisa dicela-cela. Dia orang pinter. Tahunan dia sekolah. Masa dihina? Maka itu satu tanda artinya tidak menghargai genetik mereka itu tidak mau jadi orang Yahudi Askenazi. Bukan kita yang bikin itu genetiknya. Masa mau salahkan kita? Setuju Tuan Guru. Iya. Jadi pancing tadi menyalahkan Dokter Sugeng. Apa salahnya Sugeng? Sugeng itu dokter. Di Saudi semuanya dokter begitu. Tidak ada yang menyalahkan. Yang disalahkan kenapa DNA saya G, itu salahkan. Setuju. Iya, bukannya dokternya. Makanya saya Tuan Guru pernah ngomong. Jadi yang membatalkan Mbak Alawi sebagai duriah Rasul itu bukan Kiai Imad, bukan Kiai Nur Ihya. Ya kemungkinan kesini kan pada bermunculan ya kan, bukan Kiai Golib, bukan Gus Hasan ataupun bukan yang lain-lainnya.
Ya kalau mau menyalah-nyalahkan, ya salahkan kitab nasabnya yang tidak tersambung. Kiai Imaduddin itu hanya meneliti, menjelaskan sesuai riwayat-riwayat kitab yang ada, bahwa mereka itu bukan Duriyah Rasul, sesuai dari segi sejarahnya. Begitu pula nggak bisa nyalah-nyalahkan Dokter Sugeng. Iya. Karena Dokter Sugeng tuh hasil penelitiannya itu, kalau mau nyalah-nyalahkan ya minta sama Allah aja, salahkan, berani kan nyalahkan Allah? Toh genetik itu kan yang ngasih Allah, catatan dari Tuhan, bener gak? Betul. Ya udah syukurin aja, hidup tuh bersyukur. Untung kita nggak diciptakan jadi ular, jadi babi, jadi sapi, ya kan? Kita ini udah diciptakan manusia paling mulia, jadi umat Rasul.